Kak, betul. Kita ketemu adik-adik lagi ya Kak. Ya betul sekali. Walaupun kita pakai masker sekarang nih Kak, Iya. tapi kita tetap cantik ya Kak ya. Iya, Karena kita kan betul. ciptaannya tuh Tuhan. Di belakang kita juga ada nih Kak, dua abang yang ganteng nih Kak. Iya, Kita sapa betul. dulu ya Kak. Yuk, kita sapa Dari dulu. Hai Bang Anto, apa kabar? Apa kabar? Wah puji Tuhan ya sehat. Bang Evan apa kabar? Puji Iya. Tuhan. Berarti kita semua sehat ya. Iya, kita semua Adik-adik sehat. di rumah juga pasti sehat dong. Tapi kalau ada yang sakit gimana Kak? Kalau ada yang sakit, jangan lupa istirahat, makan vitamin dan pastinya pergi ke dokter ya Kak. Iya betul. Iya. Tapi kita belum sapa adik-adik nih Kak. Kita Iya. sapa adik-adik dulu ya Kak di rumah ya Kak. Yuk, Halo adik-adik. Apa kabar adik-adik? Wah, sehat kayaknya Kak. Gimana Iya. kalau kita pakai yel-yel kita? yuk, Ya, sama aja sama yuk. kita. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Pasti udah semangat nih Kak. Iya Kak, harusnya udah semangat ya, karena kan pasti mereka udah mandi, udah seger gitu ya Kak ya. Iya, puji Tuhan. Nah, Kak, sekarang kita udah masuk di bulan Februari Iya, tahun Februari. 2021. Jangan lupa ya, udah 2021. Kalau nulis tanggalan di Buku agenda catatan ya, iya. atau di tugas, jangan 2020 lagi tapi 2021. Iya, betul. Ya, tapi kita sekalipun masih pandemi, kita masih bisa ibadah di rumah. Dan puji Tuhan ya Kak, Tuhan Yesus menyertai kita hingga saat Iya, ini. betul Kak. Iya, puji Tuhan. Dan kayaknya Iya, sebelum kita memulai ibadah kita, ada satu ayat firman yang bagus nih Kak, yang diambil dari Mazmur 69 ayat 31. Bunyinya, aku akan memuji Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. wah, Mazmurnya bagus ya. Iya, ayatnya bagus ya Kak. Ya, kita berarti harus memuji Tuhan dengan nyanyian dan ucapan syukur. Syukur. Berarti kalau misalnya kita nyanyi tapi sambil makan gimana Kak? Ya, gak boleh dong Kak. Kalau sambil tidur-tiduran nyanyi Tuhan Yesus baik, itu gimana? Gak boleh Kak, gak boleh males-malesan. Berarti kita nggak boleh malas-malesan, Iya. tapi kita harus sungguh-sungguh waktu ibadah. Bener Kak, terus nggak boleh juga ganggu kakak atau adiknya mentang-mentang nih lagi di rumah gitu kan Kak, deket-deket sama abang sama adiknya terus ganggu-ganggu itu juga nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Iya. Ya, berarti kita harus siapkan hati kita di hadapan Tuhan Betul. dan bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Nah, gitu kita siapkan hati kita dan kita Betul. memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Ada adik-adik di rumah Kita juga bangkit ya. berdiri. Bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Kudaki. Kudaki-daki. Ya. Berarti gunung tinggi dong. Betul lah, tinggi sekali. Siapa yang mau mendaki di gunung sama Tuhan Yesus? Saya Iya, karena Yesus sahabat kita. Kita nyanyikan lagu ini. Ayo kita nyanyikan. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang luas membentang. Yesus sahabatku, ayo lagi ke daki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang luas membentang. Yesus sahabatku, saya tadi saran kita nih Kak. Di dalam kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di dunia kau ada, karena Yesus. Ya, kita udah daki-daki nih Kak. Iya Kak, betul. Kita mau masuk ke dalam ibadah yang lebih sebentar lagi. Kita Iya. mau berdoa. Iya. Tapi sebelum berdoa, Kita nyanyi. siapkan hati kita ya Kak ya, Ya. dengan bernyanyi lagu. Ya Tuhan tiap jam. Betul. Ya, adik-adik semuanya di rumah, siapkan hatinya sambil kita berdoa. Ya. Kita nyanyikan lagu ini. Ayo Bang.
tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat hari Minggu ini Tuhan, di mana Tuhan menyertai kami Bapa selama seminggu sebelumnya Bapa, di mana kami juga sudah memasuki bulan yang baru ini Tuhan, di bulan Februari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang tidak berhenti dalam kehidupan kami melalui kesehatan, berkat makanan, minum, dan juga keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Saat ini Tuhan kami mau beribadah memuliakan nama Tuhan melalui pujian dan juga firman Tuhan. Berkati setiap kami agar kami semua boleh menyanyi dengan sungguh-sungguh, bersuka dengan sungguh-sungguh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami boleh layak menjadi anak-Mu. Terpuji dalam Engkau selama-lamanya. Kami tak pernah bimbang jadi pengikut-Mu. Amin. Amin. Karena ini hari Minggu Kak, ya, berarti ini adalah hari yang luar biasa. Iya, hari yang luar biasa. Kalau sama Tuhan pasti luar biasa ya. Setiap hari sih sebenarnya ya. Ya kita harus bersuka di dalam Tuhan karena hari yang baru nih. Iya, benar Kak. 7 hari Tuhan Yesus kasih dalam seminggu. Hari ke-7 kita memuliakan nama Tuhan. Ya, kita mau nyanyi lagi ya Kak? Ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi bersuka dalam Tuhan. Ya, bersuka dalam Tuhan. Sama-sama hari ketiga sambil berdiri dan bertepuk tangan kita nyanyikan lagu ini. Hari ini hari yang luar biasa dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Ya, kita tadi sudah bersuka di dalam Tuhan karena Tuhan yang baik dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat. Kali ini kita akan belajar hukum Taurat yang pertama dan kedua. Nah, kita bacain hukum Taurat yang pertama dan kedua ya Kak. Yang pertama Kak Deborah, yang kedua Kak Sari. Oke Kak. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Wah, berarti hukum Taurat ini menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta. Iya, benar Kak. Iya. Nah, kita akan selalu mengulang hukum Taurat dari minggu ke minggu ya Kak, biar adik-adik ingat terus, karena mengingat hukum Taurat itu adalah hal yang penting dan juga melakukannya pasti ya. Betul. Adik-adik semangat ya untuk melakukan hukum Tuhan ya. Nah, sekarang kita menyanyi lagi lagu nih Kak, dari bahasa Batak. Judulnya Yesus Ngoloni Tondiku. Ya, kita mau bersiapkan diri buat dengar firman Tuhan di Epistel. Ya, sebelumnya kita nyanyi lagu ini ya Bang. Yesus Ngoloni Tondiku.
yang juga adalah ayat hafalan kita bulan Februari ya. Dari mana Kak? Dari Yosua 24 ayat 15b. Adik-adik semua di rumah udah buka belum Alkitabnya? Coba dibuka dulu. Ayo, Yosua itu di kita perjanjian baru, perjanjian lama. Perjanjian baru ya Kak? Kayaknya perjanjian apa ya? Ayo. Perjanjian baru bukan Kak? Tata, ternyata kita salah. Yang benar di perjanjian lama ya. Kitab 5 Musa. Iya betul. Ya, kita aja baca sama-sama ya Pak untuk episode kita bulan ini ya Pak. Yuk, 1, 2, 3. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Wah, ayatnya pendek tapi mengajarkan kita untuk tetap setia, untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah tetap setia gak? Sekalipun lagi pandemi, ibadahnya di rumah pasti setia. Harus ya Kak, harus setia. Nah, kalau Kak Sari rumahnya beribadah terus nggak tuh? Kebetulan Kak Sari suka datangnya ke gereja langsung sama mama papa. Kalau Kak Deborah gimana? Iya sama Kak, apalagi di masa pandemi ini. Jadi kita harus selalu bersama-sama beribadah kepada Tuhan ya tiap minggu ya. Sebelum ngapa-ngapain beribadah dulu kepada Tuhan tiap minggu ya. Betul, jangan lupakan ibadah minggu. Kalau di rumah saat teduh juga bagus adik-adik. Nah, sekarang kita mau nonton ayat hafalan ya Kak. Adik-adik kan banyak yang ngirim video hafalan. Iya, pasti udah nggak sabar pengen liatin video-video dari teman-teman ya. Betul. Tapi kita nyanyi dulu. Oke. Kita nyanyi lagu Home Pilah, Home Pimpah, Yesus jagoanku. Wah, Yesus jagoan kita. Pakai gerakan kalau gitu, adik-adik semua bangkit berdiri. Ayo Bang. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, tadi videonya keren-keren. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adiknya. Ayo Bang, tepuk tangan. Wow. Pinter ya Kak, adik-adik kita. Pinter. Ya, sekarang bulanannya kan udah ganti nih Kak. Kita baca sekali lagi ya supaya adik-adik semua lebih hafal lagi untuk ayat hafalannya bulan ini. Sama-sama ya kita baca ya Kak. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, iya. Nah Kak, kalau misalnya adik-adik mau kirim video ayat hafalan, kirimnya gimana Kak? Ya bisa dikirim ke guru-guru kelasnya atau juga ke guru yang dikenal. Mau papanya bisa divideokan, adik-adiknya lagi baca, atau juga divideokan sama kakak abangnya, siapa, Seraya, atau dibaca gitu ya? Oh iya bisa juga, atau sambil selfie. Iya. Kalau pakai selfie stang. Banyak ya kamera. Banyak caranya adik-adik ya. Lalu dikirim ke
guru kelas atau guru sekolah minggu yang dikenal. Nanti kita masukkan ke video online yang kita setiap minggunya sebelum hari Rabu, karena perlu ada diedit lagi, dimasukin lagi. Iya benar ya. Yang rajin ya adik-adik ya. Kalau mau ngasih video yang mana boleh gak sih Kak? Video apa tuh, kayak ujian penyembahan gitu-gitu di rumah, nyanyi sendiri gitu Kak? Bisa kali ya Kak? Coba aja kirimin dulu, tapi nanti kita lihat dulu ya. Iya. Masuk ya. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau dengerin khotbah ya, kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau persiapan hati kita dulu. Kita mau menyanyi lagu kitab suci dan doa tiap hari. Tapi tunggu dulu, kita tanya dulu nih. Adik-adik selalu baca kitab suci dan doa tiap hari nggak nih? Kitab suci itu apa Kak? Kitab suci itu Alkitab. Oh gitu, berarti harus baca Alkitab dan berdoa Tiap hari. Jadi bukan hanya hari Minggu aja, tiap hari juga. Ayo adik-adik di rumah baca Alkitab gak tiap hari? Pasti dibaca Kak. Karena ada strateginya juga kan? Iya betul. Iya, berdoa tiap hari, berdoanya tiap apa ya Kak? Berdoa tiap hari kalau bisa sih pas pagi-pagi Kak, sebelum mengawali aktivitas kita. Iya, dan juga setiap saat dimana kita harus berdoa. Iya. Ayo sebelum kita mendengarkan khotbah, kita nyanyikan lagu ini, baca kitab suci doa tiap hari. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini, Minggu Seksagesima, yang artinya adalah 60 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika itu ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mendengar dan membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada hari Minggu ini, kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari kisah orang Samaria yang murah hati yang terkenal itu? Biasanya kita mendengar bahwa nasihat untuk berbuat baik tanpa membeda-bedakan latar belakang orang yang akan ditolong. Artinya, dalam hal berbuat baik, kita tidak perlu melihat atau membeda-bedakan latar belakang orang yang hendak kita tolong itu. Namun ketika kita membaca cerita Alkitab tentang kisah orang Samaria yang baik hati, yang murah hati tersebut, ternyata ada banyak hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, kisah ini merupakan sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak tulus dari seorang ahli Taurat.
Si ahli Taurat itu membuat suatu pertanyaan kepada Yesus Kristus, bukan supaya dia mengerti, supaya dia memahami, supaya dia mendapat jawaban yang jelas dan pasti dari Tuhan Yesus Kristus tentang sebuah pertanyaannya tersebut. Tetapi dia membuat satu pertanyaan kepada Yesus Kristus, tujuannya adalah untuk mencobai Tuhan Yesus Kristus dengan memberikan sebuah pertanyaan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Lalu apa jawaban Yesus Kristus? Jawaban Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam ayat 26. Di sana dikatakan, Yesus mengatakan seperti ini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ketika dia menjelaskan kepada Yesus bahwa hukum Taurat Musa mengajarkan, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal dan budimu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus Kristus memberikan satu pujian bagi dia. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, mendengar jawaban Yesus Kristus itu, ternyata si ahli Taurat itu tidak puas, belum merasa puas akan jawaban yang telah diberikan oleh Yesus Kristus tentang pertanyaannya, apakah yang harus dia perbuat supaya dia memiliki kehidupan yang kekal. Dia mencoba lagi untuk memberikan suatu pertanyaan kepada Yesus Kristus sebagaimana yang tertulis dalam ayat 29, dan siapakah sesamaku manusia? Anak-anak sekolah minggu, Yesus membuat sebuah perumpamaan untuk menjawab pertanyaan si ahli Taurat tadi tentang siapakah sesamaku manusia. Kalau menurut anak-anak sekolah minggu, siapakah sesamamu manusia? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya. Maka untuk lebih jelas tentang siapakah sesamaku manusia, maka Yesus Kristus membuat sebuah pertanyaan untuk memberikan penjelasan atau jawaban atas pertanyaan si ahli Taurat tentang siapakah sesamaku manusia. Pada suatu hari ada seorang yang melakukan perjalanan jauh. Ia berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba datang seorang penyamun. Si penyamun itu merampas semua harta, merampas semua barang-barang. Orang itu bukan hanya merampas barang-barangnya, bukan hanya merampok barang-barangnya, tapi yang lebih keji bahwa penyamun itu mencoba untuk memukuli si yang disamunnya itu hingga hampir mati. Dalam waktu yang bersamaan, lewatlah seorang imam, Lewi imam. Dia memakai baju yang begitu bagus,
Sebenarnya bahwa seorang imam itu sudah melihat yang dirampok itu, yang dirampas itu, yang disamun itu sudah sekarat. Tapi dia tidak peduli dengan kondisi keadaan yang dirampok tersebut. Dia melewatinya begitu saja tanpa memberikan pertolongan. Baru lewat lagi seorang Lewi. Ia juga melihat orang itu, tetapi sama seperti imam tadi, dia juga tidak mau menolong yang kena rampok tersebut. Dia melewatinya begitu saja. Baru lewatlah seorang Samaria bersama-sama dengan kudanya. Dia melihat orang itu hampir mati. Dia merasa kasihan. Dia peduli dengan yang kena rampok tersebut. Lalu dia turun dari kudanya, menghampiri yang kena rampok itu. Bukan hanya melihat, bukan hanya menghampiri, tetapi dia membalut lukanya, meminyakinya dengan minyak dan anggur. Dan dia menaikkan yang mati sekarat itu ke atas kudanya, lalu dibawa ke sebuah penginapan dan dititipkan kepada yang memiliki rumah penginapan tersebut. Lakukanlah, tolonglah dia. Nanti kalau misalnya ada biaya yang keluar, biaya yang dibutuhkan untuk menolong yang kena rampok ini, nanti sekembalinya aku ke tempat ini, aku akan membayarnya kembali. Begitu baiknya orang Samaria itu. Orang Samaria yang tidak pernah mendengarkan ajaran tentang kasih. Dia tidak mengenal siapa Tuhan, tetapi dia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Orang imam dan orang Lewi itu adalah orang ahli Taurat yang kesehariannya belajar dan belajar tentang hukum Taurat, tentang firman Tuhan. Tetapi dia hanya mempelajarinya. Dia tidak merealisasikan ajaran firman Tuhan yang menekankan tentang mengasihi sesama manusia sama seperti diri kita sendiri. Anak-anak sekelaminku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka Yesus kembali lagi bertanya kepada si ahli Taurat itu, mana di antara yang ketiga itu yang memiliki kasih, yang memiliki belas kasihan? Lalu si ahli Taurat menjawab, orang Samaria yang berbelas kasihan itu. Oleh sebab itu, adik-adik sekelaminku kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita tadi sudah mendengar cerita orang Samaria yang murah hati, yang sangat terkenal, lalu apa arti dan makna yang dapat kita contoh dari perumpamaan Tuhan Yesus Kristus ini? Yang patut kita contoh, yang patut kita tiru dari perumpamaan Tuhan Yesus Kristus adalah sifat tingkah laku, perilaku, perbuatan orang Samaria yang murah hati. Dia tidak mengenal latar belakang orang-orang yang hendak ditolongnya.
dia tidak memandang bulu. Tapi ketika dia melihat seseorang itu sekarat, dia langsung membuat satu tindakan. Dia bukan hanya menonton, dia bukan hanya melihat, tetapi dia membantu, menolong dia supaya yang kena rampok itu boleh hidup kembali selamat. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan pun menginginkan, Tuhan mengajarkan, Tuhan merindukan anak-anak sekolah minggu memiliki sikap perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati itu. Karena itulah ajaran Yesus Kristus. Yesus mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling mendukung, saling mendoakan. Selama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, lakukanlah itu didasari oleh hati yang tulus dan ikhlas, bukan karena paksaan, bukan karena imbalan. Karena Tuhan akan selalu melihat dan memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terhadap sesama kita, terhadap sekeliling kita, tanpa memandang siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji dan yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh belajar akan firman Tuhan yang menasehati kami, mendidik kami, mengajari kami untuk hidup saling mengasihi tanpa memandang siapa yang harus kami kasihi. Kami harus meneladani orang Samaria yang murah hati, yang selalu memberikan yang terbaik bagi sesamanya. Mampukan kami, ya Bapa, untuk merealisasikan tindakan kasih yang telah Engkau ajarkan kepada kami sebagai bukti iman percaya kami bahwa Yesus Kristus telah mengasihi kami melalui anak-Mu yang telah mati di kayu salib supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Jikalau kami melakukan tindakan kasih, jauhkan dari kami sifat yang menuntut balasan. Kasih yang dari Tuhan, kasih yang membutuhkan pengorbanan tanpa jasa, itu yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu kepada anak-anak kami sekolah minggu untuk boleh melakukan tindakan kasih yang Engkau ajarkan untuk mereka. Mengasihi orang tuanya, mengasihi sesama manusia sama seperti diri kami sendiri. Tuhan, berkati kami, para hamba-Mu
yang selalu melayani anak-anak sekolah minggu, juga dengan guru-guru sekolah minggu. Berikan kami akal dan kebijaksanaan, ketabahan dan ketekunan serta kesabaran untuk mengajar anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu semakin mengenal, memahami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Berkati juga orang tua yang telah Tuhan percayakan, cukupkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan anak-anaknya. Dan sebentar lagi kami akan kembali untuk menuju rumah kami, atau kembali melakukan aktivitas kami. Tuhan, berkati kami apapun yang kami lakukan dan kemanapun kami melangkah, biarlah nama Tuhan kami muliakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan ya Kak. Iya. Tapi kan kita masih ibadah di rumah Kak, gimana cara ngumpulin ya Kak? Nah, persembahan dapat dikumpulkan kepada mama dan papa dan diserahkan ke gereja melalui Sintua sektor masing-masing, atau langsung ke kantor gereja pada hari Selasa, Jumat, atau Sabtu, atau bisa juga melalui rekening gereja ya Kak ya. Iya, dan juga kalau misalnya lagi ibadah ke gereja, orang tuanya boleh dimasukkan langsung ke kantong persembahan. Nah, adik-adik di rumah udah siapin persembahannya belum? Dilipat yang rapi ya. Iya. Atau jangan dikucil-kucil gitu lah pokoknya. Iya, betul. Ya. Kita mau nyanyi lagu yuk Kak sambil kita mengumpulkan persembahan. Kami bawa korban pujian. Sambil tepuk tangan juga bisa. Kita mau berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih, anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Iya, sekarang kita sudah masuk di akhir ibadah kita. Tapi karena ini awal bulan di bulan Februari, kita mau merayakan ulang tahun adik-adik nih Kak. Yang ulang tahun di bulan Januari. Ada banyak banget. Aku ngeliat nih Kak di status orang tuanya, pada banyak yang raya di rumah dengan sukacita. Sama-sama. Tetap sukacita ya adik-adik ya, sekalipun belum bisa kemana-mana, belum bisa pesta ya. Kita tetap bersyukur kalau Tuhan Yesus sudah memberikan umur yang baru. Kita mau nyanyi ya Kak, biar semangat yang di rumah. Buat adik-adik yang berulang tahun, kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Untuk adik-adik yang berulang tahun. Ya, boleh yuk. Buka tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk adik-adik kami yang berulang tahun di bulan Januari kemarin. Ya Tuhan, biarlah kiranya adik-adik yang sudah berulang tahun ini tetap memuji dan mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan di dalam hidup mereka. Meskipun ini masih masa pandemi, berkati ya Tuhan agar adik-adik terus bersyukur dan terus mengingat setiap perbuatan Tuhan di dalam hidup mereka.
Dan biarlah adik-adik boleh terus mengingat kebaikan Tuhan, dan di dalam hidup mereka ke depan mereka boleh menjadi anak-anak yang semakin baik lagi, semakin menurut kepada papa dan mamanya, dan yang paling penting adalah semakin cinta Tuhan dan semakin takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan berpisah nih Kak dari ibadah online sekolah minggu. Tapi kayaknya kita harus mengingatkan adik-adik satu dua hal dulu nih Kak. Silakan Kak. Hal yang penting ya. Nah, kita mau ingetin untuk tetap berdoa dan baca Alkitab di rumah, dan tetap bersatu teduh, sama tetap mematuhi mama dan papa. Nah, karena ini masih masa pandemi, maksudnya tetap jaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, sama rajin cuci tangan, dan tidak lupa juga untuk menjaga jarak. Ya, Minggu tanggal berapa gitu Kak? Katika bilang ada 5M. Ada 4, yang keempat itu M-nya harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, olahraga biar kuat. Iya, harus mengolah tubuh, olahraga ya. Iya. Nah adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Nah minggu depan pasti ibadah online Iya. di sini. Oke adik-adik, sampai jumpa ya adik-adik.